Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya? Apa Alhamdulillah, Pak. baik-baik Baik. saja? Baik, Pak. Baik-baik saja, Pak. Ya, tentunya baik. Baik-baik saja, Pak. Oke, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau mimpin? Siapa yang bisa memimpin berdoa di sini? Agung, Pak. Ya, Agung. Baik, Bapak. Coba mimpin Sebelum doa ya. belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, anak-anak gimana? Kita kalian sudah pada semangat belum nih Semangat, belajarnya? Bapak. Semangat sekali, Bapak. Aduh, Semangat sekali. saya menunggu-nunggu pelajaran Bapak. Oh, nunggu-nunggu. Ayo. Oh iya. Eh, gimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu Ayo, sebelum belajar? Pak. Boleh ya? Boleh. Boleh. Eh, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, bareng-bareng. Eh, mana ya? Bentar. Eh, hmm, ada suaranya nggak? Pak, Oh, bentar. Tanah airku. Jadi satu bangsa yang kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka, merdeka, negeriku yang ku Ya Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Raya, Negeriku yang ku merdeka, hiduplah Indonesia. oke. Udah pada semangat ya sepertinya ya. Semangat Bapak. Kata. buat tanah Oh air, iya, ada saya yang tahu menunggu-nunggu. nggak kita mau belajar apa hari ini? Gak tahu Bapak. Hmm? Nggak tahu, Oh, Pak. bentar ya. Oh, nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bapak. Nah, jadi kita sekarang akan belajar tentang tema 8, tentang lingkungan sahabat kita. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kegiatan pasar. Nah, kira-kira masih ingat nggak pelajaran kemarin?
Di pasar ada apa aja ya? Kegiatan Eh, jual beli, Pak. Gimana? Kegiatan jual beli, Pak. Kegiatan jual beli? Iya betul. Ya masih inget lah ya berarti ya. Oke. Nah sekarang Pak ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui pengamatan teks bacaan pada LKPD, peserta didik dapat menemukan kalimat utama dari pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat memperinci jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan benar. Dan yang keempat, ada melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan benar. Oke, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. ya Bapak. Bagi ke 4 kelompok aja ya sama Bapak. Nah, sekarang udah dibagi kelompok kan. Nah, ini LKPD kan sudah Bapak kasih ya tadi. Nah, coba di dalam LKPD itu kan ada eh, teks bacaan ya, siklus air. Bapak share screen-nya nggak jalan, Bapak. Oh, nggak jalan. Bentar ya. Nah, itu baru bisikan Sekarang jalan. saya. Ya, Sudah, Pak. Nah, ini udah jalan lagi belum? Sudah, Pak. Nah, oke. Nah, di LKPD ada teks siklus air kan? iya Bapak. Nah, coba kelompok 1B bisa membacakan nggak? Sebentar ya Pak. Ya, Eh, aku bacain ya teman-teman. Teks siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, pengembunan, dan selanjutnya ada skema dari proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-lama atau lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau dan sungai.
Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sudah, Bapak. Oke. Terima kasih Wandi ya sudah membacakan. Nah, coba dari teks yang sudah dibacakan Wandi, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari teks tersebut? Ada yang bisa? Bentar Pak, masih ini bingung. Oh, masih bingung. Ya, so gimana? Ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan teks? Oh iya, silakan. Aku Pak mau coba menyimpulkan Wandi, sedikit. gimana Wandi? Jadi Pak, siklus air yang saya baca itu, jadi air itu menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi manusia. Nah, air sendiri cenderung tetap tidak berubah jumlahnya, namun berbeda tempat dan bentuknya. Nah, air sendiri mengalami siklus air atau sirkulasi air, Pak. Jadi ada yang tadi yang dibaca ada penguapan, Pak. Dari sungai ataupun tumbuhan yang menguap menjadi uap, lalu dari uap sendiri menjadi awan, dan dari awan sendiri berubah menjadi hujan dan kembali lagi. Hal tersebut berulang. Begitu Pak yang saya tangkap. Oke, baik. Ya benar. Jadi kayak gitu ya siklus air. Tuh ada tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Oke. Nanti ini Bapak akan membagikan sebuah video, kalian simak ya sama-sama. Mana ya? Bentar ya. Terlihat nggak ininya? Belum Bapak, belum ada videonya Bapak. Oh belum. Nah, English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Di aku masih PPT Pak. Assalamualaikum. masih apa? Masih gambar PowerPoint Bapak. Oh masih gambar PowerPoint. Bentar. Di stop dulu mungkin Bapak. Iya, ini sedang di. Nah ini. Share. Nah kelihatan nggak? Nah sekarang udah Bapak. Oh ya. Nah kalian simak ya videonya. Baik Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Dea. Hari ini Bu Dea akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Anak-anakku, tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan.
Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh dari usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa, dan masih banyak lagi. Yang keempat atau yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, itu tadi adalah contoh usaha ekonomi perorangan. Sekarang kita akan mengetahui tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dalam pengelola CV, sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV-nya. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Contohnya di sini seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya di sini seperti Bank, Telkom Indonesia, Pertamina, dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Baik anak-anak, apa sajakah contoh-contoh dari bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia? Ayo kita lihat bersama. Yang pertama, ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua, ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Dan yang kelima atau yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum. Nah, gimana? Apakah sudah mengerti dari video tadi?
Mengerti Bapak. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kira-kira. Belum Pak. Oh, belum. Kalau belum, Bapak boleh bertanya nggak kepada kalian? Boleh Bapak. Nah, tadi itu ya kan ada eh, apa sih namanya? Koperasi, ada BUMN, ada CV. Nah, itu teh termasuk ke dalam eh, jenis usaha apa kira-kira? Per orang atau kelompok? Kelompok. Kelompok Bapak. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dokter, dokter itu bagaimana? Itu per orang Bapak. Per orang ya? Iya Bapak. Oh, per orang. Itu kira-kira dokter itu di bidang apa sih usahanya? Biasa, Pak. Di bidang apa? Bidang jasa Pak. Jasa kesehatan. Oh iya benar. Kayaknya eh, murid-murid Bapak sudah bisa. Nah, sekarang Bapak kasih soal. Di LKPD ada soal kan ya? Yang di bawah Ada Bapak. ada ya? Ya Bapak ada Bapak. Nah, ada. Nah, coba kalian kerjakan secara diskusi gitu sama teman-teman kalian. Coba kalian klasifikasikan eh, kegiatan usaha apa saja masa yang ada di Indonesia ini. Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya, sudah beres ya anak-anak. Gimana udah beres mengerjakan Sudah LKPD? Bapak. Nah, coba di situ kan ada 3 ya. Coba kelompok Wandi tentang apa yang di Oh ya Pak, dari kelompok aku sendiri, aku baru udah ngisi semua. Aku akan mengaparin yang perindustrian ya Pak. Nah, perindustrian sendiri juga memiliki pengertian yaitu eh, kegiatan memproses dan mengolah barang dan menggunakan sarana dan peralatan. Nah, sarana peralatan tersebut seperti mesin gitu Pak. Nah, ciri-ciri dari perindustrian itu ada dua Bapak, ada banyak Pak. Yang pertama ada perindustrian besar, ada perindustrian kecil. Nah, industri besar menggunakan peralatan modal dan tenaga yang besar. Kalau yang kecil menggunakan peralatan yang sederhana seperti kalau yang kecil itu seperti tempe, tahu dan sebagainya. Tapi ciri-ciri yang utamanya itu Pak perindustrian itu memproses mengolah barang itu menggunakan peralatan. Nah, peralatan di sini tuh bisa mesin ataupun alat gitu Pak. Gitu Bapak. Oh iya baik, terima kasih Wandi. Nah, bagaimana kelompok Encep Ijna?
Ini ya Bapak. Jadi saya kan mau nerangin yang perdagangan. Jadi perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Jadi cirinya itu perpindahan hak milik dan jual beli. Pedagang memberi barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Mungkin hanya segitu, Bapak, dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Cep Ijna. Nah, sekarang satu lagi deh, boleh. Dari Agung, kelompok Agung. Baik, Bapak. Saya mau menjelaskan yang jasa, Bapak. Iya, silakan. Jadi, jasa itu adalah aktivitas yang ditawarkan kepada orang lain, Bapak, atau konsumen. Meskipun nggak menghasilkan barang seperti industri, tapi usaha jasa memberikan pelayanan, Bapak, seperti pengacara, dokter, jasa keuangan, sama pemandu wisata, gitu, Bapak. Oke. Oke, bagus-bagus sekali ya murid-murid Bapak. Sepertinya kita sudahi dulu ya pertemuan kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan tidak apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Wandi. Jadi kita tuh udah belajar mengenai tadi ada siklus air Pak, dan kita juga belajar mengenai macam-macam usaha Bapak. Kayak tadi ada perdagangan, perindustrian, dan jasa Bapak. Seperti itu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali Wandi. Nah, sebelum kita pulang itu, Bapak ada soal evaluasi ya untuk kalian. Bapak bagikan di grup WhatsApp ya. Nanti isi Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Nah, sudah 10 menit ya. Oke, karena kita sudah di akhir pertemuan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin untuk berdoa tidak di sini? Saya, Pak. Oke, boleh cek. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, baik, terima kasih ya anak-anak. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya.